Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Malam ini saya berada di rumah OIN Lasem dalam rangka untuk mengikuti kegiatan diskusi tentang rekonstruksi sejarah Demak, menelusuri akar kebudayaan Jawa Tengah, ya, dalam rangka menyongsong Raperda Kebudayaan Jawa Tengah. Jika teman-teman ingin mengetahui seperti apakah pelaksanaan diskusi, ikutilah video saya. Yuk teman-teman, dalam diskusi ini narasumbernya adalah Dr. Alamsyah SSM, sejarawan dari Universitas Diponegoro. Yang kedua, Mas Irnantoro, pegiat sejarah Lasem. Dan yang ketiga yaitu Bapak Haji Abdul Aziz, anggota DPRD Jawa Tengah. Sejarah Lasem juga. Berikutnya kami sampaikan kepada Bapak Dr. Alamsyah SSM, sejarawan dari UDIP, di narasumber yang utama. Kita semak bersama-sama sehingga bisa menjadikan khazanah keilmuan kita, bisa menambah wawasan kita dalam sejarah terkait kerajaan Demak atau yang lainnya. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo, Pak. Terima kasih, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Gus Abdul Aziz selaku Wakil Ketua Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah, kemudian Pak Toro, kemudian yang saya hormati para lawu semua, kepala desa, mungkin sekretaris desa, tokoh-tokoh masyarakat, Kecamatan Lasem dan Kecamatan Pancur, serta hadirin hadirat yang saya hormati. Terima kasih atas undangannya untuk hadir di Kecamatan Lasem ini. Jadi saya itu baru sekali ini datang ke Lasem, ya. Dan kemudian tadi juga macet cukup panjang gitu ya. 6 jam, dari jam 11 sampai sini jam setengah 6 tadi. Tapi ya saya kira alhamdulillah, kalau nggak silaturahmi, nggak diundang Gus Abdul Aziz, ya saya tidak ke sini. Terima kasih ya Gus. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebenarnya begini, saya itu diminta bicara ya terkait menelusuri akar nasionalisme Jawa Tengah. Namun sebelumnya, sebagai sebuah pengantar, kalau kita lihat dari letak posisi Lasem yang berada di pesisir pantai timur utara Laut Jawa, hampir di pantai timur utara Laut Jawa itu adalah wilayah yang secara geografis strategis, karena di situ pusat perdagangan dan pelayaran, mulai dari India, kemudian masuk ke Malaka, kemudian bisa lewat pantai timur Sumatera atau pantai barat Sumatera, turun lagi ke bawah melalui menyeberangi Selat Sunda, kemudian melewati pantai utara Jawa. Pantai utara Jawa itu ya dari mulai dari Banyuwangi, termasuk Lasem, Juwana, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Kendal, Batang, Pekalongan, ya, Tegal, Brebes, Cirebon, Batavia. Itu adalah wilayah-wilayah yang strategis, karena dulu kekuatan ekonomi dan kekuatan militer antar atau yang kita sebut dengan interinsuler itu melalui laut. Sehingga Lasem itu menurut saya adalah sebuah pelabuhan yang cukup besar, dan bila menjadi sebuah daerah yang penting
di dalam sejarah Nusantara, termasuk sejarah masa Hindu dan masa Islam, saya kira adalah layak, ya. Itu kalau kita lihat posisi dan letak strategis dari Lasem. Hanya saja kalau kita lihat di catatan yang orang Portugis, ya, catatan orang Portugis Tommy Pires yang melakukan kunjungan muhibah ke wilayah Nusantara, termasuk ke Jawa. Saya herannya Rembang disebut, kemudian Jepara disebut, Demak, beberapa daerah itu disebut, Lasem itu tidak disebut. Jadi dia, Tommy Pires itu melakukan perjalanan pada tahun 1511 sampai 1514. Bukunya ada Summa Oriental, sudah dalam bahasa Indonesia. Di situ saya cari-cari itu kok nggak ada kata Lasem, ya. Kata Lasem itu sekali, ya, dia menyebut itu sebagai, ya, sama seperti tanah mahkota, ya. Tanah mahkota menurut saya itu adalah tanah atau daerah perdikan atau daerah sima yang mempunyai peran penting dari aspek budaya yang kemudian dibebaskan dari pajak. Biasanya seperti itu. Jadi ada satu saja kata Lasem tapi tidak ada penjelasan, atau tanah mahkota. Padahal kalau kita lihat bahwa contoh penyerbuan Adipati Unus, ya, yang diduga dia itu adalah putra dari Raden Pata yang mempunyai putra Adipati Unus, Sultan Trenggono, Pangeran Sekar Sedo ing Lepen. Itu digambarkan detail bagaimana Pati Unus itu selama 2 kali 1511, 1512 itu mengirim pasukan ke Malaka ketika Malaka itu sudah dikuasai oleh Portugis pada tahun 1511, meskipun awalnya dia tidak mengirim pasukan untuk menyerang Portugis karena dia tidak suka kepada Sultan Mahmud Shah yang ada di Malaka itu karena tidak memberikan perhatian dan menghambat perdagangan orang-orang Jawa, ya. Tetapi menariknya adalah kalau kita lihat sebenarnya Bapak dan Ibu ketika mau memahami Lasem itu, Gus Aziz kemarin mengirim saya sebuah buku Mozaik Lasem. Saya baca sekali 2 kali karena di tengah-tengah kesibukan. Jadi pikiran saya tadi Gus Aziz sama Pak Toro itu merekonstruksi buku itu, mau saya simak betul, sarinya itu mau saya catat, nanti saya perkuat. Tapi kemudian karena baru sebagian saya nanti katakan saya lupa itu, jadi mau menjelaskan detail itu lupa, ya. Tapi nanti nggak apa-apa. Intinya bahwa itu yang tergambarkan dari Lasem. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya, ya, ada relasi, ya, yang sangat dekat antara Lasem dengan Majapahit. Ya, kita tahu bahwa Majapahit itu kan berdiri 1293. 1293 itu ada relasinya dengan apa yang disebut dengan Aku Lasem. Karena dekat dengan Aku Lasem, dekat dengan Arya Wiraraja dari Sumeneb, Madura. Kemudian yang satu adalah dekat dengan Tuban. Jadi ada yang disebut dengan Ronggolawe, ya. Jadi ada kedekatan itu ketika membangun Demak. Raden Wijaya itu membutuhkan koalisi dan pendukung utama dari Raden Wijaya ketika dia tidak disingkirkan oleh Jayakatwang. Jayakatwang itu keturunan Kediri, lalu kemudian Singosari itu raja terakhirnya adalah Kertanegara yang kemudian dikudeta oleh Jayakatwang, dan Kertanegara ini adalah mempunyai mantu
yaitu Raden Wijaya yang kemudian melarikan diri, tapi kemudian ditampung lagi oleh Jaya Katuang. Dia ketika membangun dan melakukan perlawanan kepada pasukan Kublai Khan, ya, Tartar Mongolia itu, koalisinya yaitu dengan Agung Lasem. Itu pada akhir abad ke-13, ya. Lalu kemudian juga muncul, kalau kita lihat di buku itu, abad ke-14, 1351, ya. Ada relasi yang sangat dekat antara Majapahit dengan Lasem. Karena ternyata penguasa-penguasa Lasem itu, ya, keturunan langsung dari penguasa Majapahit. Ada Wikramawardhana. Kemudian nanti juga ada Bre Wirabumi yang melahirkan Bre Lasem 1 sampai Bre Lasem 5, seperti itu. Jadi ada relasi-relasi yang sangat kuat antara Lasem dengan Majapahit. Memang salah satu upaya itu adalah perkawinan politik itu penting. Mengapa perkawinan politik itu penting? Karena dari situ sebenarnya ada upaya menjaga wilayah itu supaya stabil, ya, supaya tidak ada gejolak. Ketika dikawinkan, contoh ya, Jaya Katuang saja, ketika dikawinkan dengan putranya Kertanegara saja bergejolak karena merasa nenek moyangnya dulu dikudeta oleh Ken Arok, ya, apalagi tidak ada perkawinan politik, ya. Mengapa? Karena memang dulu itu banyak yang namanya raja, masa Islam saja banyak istrinya, apalagi masa Hindu dan Buddha. Istri di dalam raja itu, kalau di Mataram itu kan ada 3. Pertama adalah Garwo Padmi, itu adalah permaisuri. Kemudian Garwo Ampil itu Selir, kemudian ada Gundi. Permaisuri jelas 1. Terus kemudian Selir banyak. Belum lagi untuk meningkatkan mobilitas vertikal, dulu satu-satunya jalan itu ya lewat perkawinan darat. Karena belum ada sekolah, sehingga wajar kalau para pejabat turun ke daerah itu ya disodorkan anak-anaknya penguasa desa itu, karena nanti akan naik derajatnya, ya. Contoh sederhananya begini, Raden Ajeng Kartini itu kan anaknya kiai di sebuah wilayah di Jepara, lalu kemudian dia diperistri oleh seorang wedono di Mayong. Kemudian wedono ini kemudian baru bisa menjadi bupati kalau dia menikahi yang keturunannya bupati. Kebetulan anaknya keturunan bupati itu, ya, menjadi bupati Jepara, kemudian dia diangkat menjadi bupati. Apakah kemudian ibunya Kartini yang namanya Nyasira dengan istri, ya, permaisuri itu sejajar? Tidak. Dia itu letaknya di belakang. Kalau menghadap ya harus tunduk, harus merangkak. Tetapi kemudian setelah Kartini besar, Kartini itu dengan anak-anaknya permaisuri itu ya juga posisinya di bawah. Tapi dengan dia menjadi anaknya bupati, dia menjadi istrinya bupati karena posisinya selevel, ya, menjadi bupati, putra dari suami dari Bupati Rembang, seperti itu. Jadi pintu masuknya adalah lewat genealogis, seperti itu. Kemudian kalau kita lihat juga ada relasi antara Lasem dengan Demak. Relasinya di mana? Tadi sudah disebutkan bahwa Lasem itu berdiri 1469, Demak 1475, ya. Ketika Raden Patah itu, ya, menjadi penguasa Demak 1475, dia itu beristri yang dinamakan Dewi Solihah. Dewi Solihah itu adalah anak dari Putri Wiranegara dan Nyai Malika. Wiranegara dan Nyai Malika itu anak Wirabraja. Kalau ditarik juga
ya mempunyai ada hubungan dengan Sunan Bonang, ya, karena Sunan Bonang itu tadi sudah sampaikan adiknya Nyai Ageng Maloka. Itu artinya bahwa selain kekuatan agama di mana Sunan Bonang, Sunan Ampel, kemudian Sunan Kalijogo itu menjadi penasihat spiritual Demak, secara genealogis Lasem juga mempengaruhi kehidupan Demak, karena bisa juga anak dari Raden Pata yang tadi beristrikan Dewi Solihah itu melahirkan dua orang tadi, Sultan Trenggono dan dan Adipati Unus tadi, ya, karena memang istrinya raja kan banyak, ya. Itu artinya bahwa ada peran besar Lasem di dalam konteks sejarah Islam, sejarah Hindu dan sejarah Islam, ya. Karena apa? Bahwa kalau kita bicara Hindu di Nusantara, di Jawa Tengah itu kan pada abad ke-7 dengan adanya kerajaan Sailendra dan Sanjaya yang ada di sekitar Magelang. Lalu kemudian abad ke-9 atau ke-10 itu pindah ke Jawa Timur yang melahirkan ada Erlangga, ada kemudian Jenggala, Panjalu, Kediri, Singosari, Majapahit yang kemudian ada relevansinya dengan Lasem tadi. Begitu pula bicara tentang Islam, itu bicara kalau di Jawa itu Islam sebagai kekuatan politik tidak hanya dianut oleh individu-individu. Kalau individu-individu itu Islam sudah ada di Jawa itu pada masa Kerajaan Kalingga, ya, Ratu Sima yang menyebutkan bahwa berdasarkan berita dari Itsing ada orang-orang Tasih yang berkunjung ke Kalingga, ke Sima, dan orang Tasih ini diperkirakan adalah orang Arab, sehingga secara individu Islam itu sudah ada cukup lama di Nusantara. Sebagai sebuah komunitas Islam itu juga ada di Majapahit. Tapi sebagai kekuatan politik, ya, itu baru ada Islam itu, ya, pada masa kerajaan Demak, karena Demak itu adalah kerajaan Islam, ya, sebagai kekuatan kerajaan Islam. Oleh karena itu, kalau menurut saya kembali kepada topik yang diminta, nanti urusan sejarah Lasem biar nanti Pak Toro sama Gus Ayes yang akan menjelaskan. Tapi pesan saya adalah ketika kita ingin menguatkan tentang sejarah Lasem, tolong dibaca dulu mozaik tentang Lasem tadi, ya, ada sekitar 200 halaman. Saya sudah baca 75%, Gus. Jadi saya terus mau ngomong apa kalau nggak moco ya. Jadi seperti itu. Tapi tadi yang saya bingungkan, Tommy Pires itu pada abad ke-16 tidak menyebut, ya, sebagai kekuatan besar di Lasem, meskipun sama-sama terletak di pantai utara Jawa. Kemudian kalau kita lihat nanti ini arahnya adalah apakah ada tokoh-tokoh Lasem yang mempunyai konsep tentang nasionalisme. Selain saya juga menggambarkan secara keseluruhan di Jawa Tengah sebagaimana permintaan. Ini ada sebuah karya Aira Eropa, karya Jean Romain, itu yang menjelaskan bahwa dia membedakan, nanti akan berbeda nasionalisme yang ada di Indonesia dengan nasionalisme yang ada di Eropa. Nasionalisme di Eropa itu dalam artian sempit itu terkait dengan penyatuan bahasa, karena pada saat itu kan kalau kita lihat bahwa kitab suci atau Injil-Injil kan berbahasa Latin, sehingga beberapa daerah itu menerjemahkan ke dalam bahasanya sendiri-sendiri. Akhirnya Injil itu ada yang berbahasa Belanda, ada yang berbahasa Perancis, dan itulah yang memunculkan apa yang disebut dengan semangat nasionalisme yang ada di sana. Lalu kemudian
Kalau Jean Romain itu menyebut bahwa nasionalisme itu adalah upaya ingin mendirikan, berusaha dan akan mendirikan suatu negara ya dengan persamaan yang sama. Jadi tidak ada perbedaan terkait dengan nasib individu yang satu dengan individu yang lain. Ini berbeda dengan Soekarno ya. Ini dia melihat nasionalisme itu dalam konteks keindonesiaan. Nasionalisme Indonesia itu kan bukan dibangun berdasarkan agama. Kalau berdasarkan agama, tentu Indonesia akan negara Islam. Basisnya bukan solidaritas agama. Basisnya bukan berbasis pada solidaritas etnis. Kalau itu yang terjadi, akan muncul seperti tahun 1946 ada negara Pasundan, ada negara Sumatera, ada negara Jawa dan lain sebagainya. Tapi yang dibangun oleh Soekarno itu adalah perasaan senasib yang pernah dijajah ya oleh kolonialisme. Kolonialisme itu menurut saya di samping membangun disintegrasi, sebenarnya dia itu juga membangun integrasi ya. Kalau mungkin tidak ada Belanda, Lasem ini mungkin menjadi sebuah negara yang seperti itu. Bisa juga beberapa daerah akan menjadi negara karena etnisitas itu akan mendonjol yang kemudian menjadi chauvinisme ya. Kalau supranasional itu kan terjadi pada kelompok-kelompok Yahudi, kemudian ada yang Nazi dan lain sebagainya. Kita lihat secara historis. Lasem ini itu kan bagian dari Jawa Tengah. Kemudian sebenarnya Jawa Tengah itu bagian dari Indonesia, dan ketika bicara nasionalisme itu sebagai sebuah bangsa, Indonesia kan 17 Agustus 1945. Lalu bagaimana kalau di Jawa Tengah sebagai sebuah provinsi? Jawa Tengah itu sebagai sebuah provinsi itu ya menjadi provinsi pantai utara timur Jawa ya. Itu dipimpin oleh seorang gubernur pada tahun 1708. Jadi mengapa ini pindah? Karena Jepara itu awalnya menjadi pelabuhannya Demak, mengalami sedimentasi, lalu kemudian dipindah ke Semarang. Semarang berkembang pada abad ke-18. Tahun 1900, wilayah-wilayah yang ada di Jawa itu terbagi menjadi karisidenan. Tapi tidak ada provinsi. Ini adalah pada masa VOC. Pada masa Dendles itu dibagi menjadi prefektur. Prefektur, kemudian di bawahnya baru ada residen. Kemudian pada masa Raffles itu prefektur hilang. Yang ada adalah residen, karisidenan, kemudian ada asisten residen. Kemudian baru Regensrat kabupaten. Ya. Kemudian itu mungkin berlaku. Sekarang kan tidak ada gitu. Residen hilang. Gubernur, bupati, onder distrik saja hilang kawedanan. Yang ada adalah onder distrik kecamatan. Jadi 1900 sebelum 1900 Lasem ini menurut saya itu kan bagian dari karisidenan Rembang. Ya. Rembang itu meliputi Rembang, Blora, Tuban dan Bojonegoro. Jadi dalam konsep ini sebenarnya bicara Jawa Tengah itu ya sebagian bicara Tuban, bicara Bojonegoro, termasuk bicara Lasem. Kan seperti itu. Itu sebelum 1900. Lalu kemudian kalau kita lihat bahwa di dalam perkembangannya administratif itu kan naik turun. 1929 Jawa Tengah ini menjadi sebuah provinsi. Ya. Yang kemudian tahun 1933 ini Rembang ini karisidenannya adalah residensi Jepara Rembang ya pada tahun 1933. Karisidenannya adalah Jepara Rembang, pusatnya kelihatannya di Rembang. Kabupatennya Pati, mungkin pusatnya justru malah di Pati, kalau enggak Pati, Jepara, Kudus, Rembang, Blora. Kajian saya tentang karisidenan Jepara
sebelum 1833 karisidenannya namanya adalah Karisidenan Jepara Juwana, meliputi Rembang tidak, meliputi Jepara, Pati, Kudus, Juwana. Jadi Juwana itu pada masa kolonial itu justru lebih kelihatan dibandingkan Lasem, karena mungkin sebagai sebuah pelabuhan yang dipelihara oleh kolonial. Jadi itu. Kemudian kalau kita lihat bahwa Bapak dan Ibu, kalau kita sebenarnya saya sih senang saja bahwa tadi yang disampaikan oleh Pak Toro berdasarkan hasil kajian dari Bala BPCB, menurut saya sangat bagus karena itu adalah kajian akademik. Namun demikian sebagai sebuah pemahaman bagi panjenengan yang pecinta sejarah, di dalam merekonstruksi sejarah termasuk sejarah Lasem itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Karena saya begini Gus, saya itu ikut kajiannya Bu Lestari Mudia terkait dengan pengangkatan Ratu Kalinyamat sebagai pahlawan nasional. Itu untuk sekarang ini tidak ada kata Ratu Kalinyamat itu di sumber Portugis, tidak ada. Bukti-buktinya nggak ada. Adanya adalah Rainha da Jepara, Ratu dari Jepara. Kita mencarinya itu di Babat Tanah Jawa ada. Kemudian Babat surat Kandaning Ringgit Purwa itu namanya Nyai Pambayun. Ya, jadi itu yang kadang-kadang membingungkan. Artinya bahwa sebenarnya ketika bicara ini contoh komparasi saja nanti bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Cerita detail tentang sosok itu tidak akan diperoleh secara lengkap. Letaknya berceceran di mana-mana, ya. Ya, itu adalah pertama. Ini kebetulan kajiannya adalah kajian kalau pada masa Islam abad ke-16, 1500. Kalau masa menjelang keruntuhan Majapahit atau masa Demak awal itu adalah abad ke-15 akhir 1575. Kalau memandang Lasem sebagai kadipaten yang lepas dari Demak 1469 itu abad ke-15 kan seperti itu akhir. Oleh karena itu kalau kita ya merujuk pada sumber-sumber tertulis itu kan budaya arsip kita rendah. Coba Bapak dan Ibu di rumah dicari, mungkin Bapak dan Ibu pernah dulu waktu mudanya pernah menulis surat cinta, kan gitu. Itu apakah masih? Tidak itu. Yang ada kan paling ijazah saja. Kalau nggak untuk keperluan mendaftar jadi kepala desa, anggota DPR dan lain sebagainya, mungkin sudah hilang. Ya, apalagi iklim geografis kita itu kan tidak memungkinkan untuk mempertahankan lebih lama benda-benda yang sifatnya kertas. Ya, kain saja cepat laku. Ya, oleh karena itu memang harus ekstra luar biasa. Ya, tetapi sebenarnya kalau sebuah wilayah nanti ditopang oleh sumber-sumber yang ada, bisa dilihat pertama dari prasasti. Biasanya prasasti itu ada yang dari batu, ada dari tembaga, atau dari lain-lain. Nanti dilihat apakah di Lasem ini ada sebuah prasasti yang bisa merekonstruksi tentang eksistensi dari Lasem itu sendiri. Karena biasanya di dalam prasasti itu ada pembuka, ada penanggalan, ada pejabat yang mengeluarkan, ada kejadian apa, kemudian ada alasan dia menetapkan, ada batas wilayah, dan biayanya, ada upacara-upacara, dan ada penutup. Itu seandainya Bapak dan Ibu ingin merekonstruksi, meskipun kadang-kadang kalau saya sejarawan meskipun tidak klop, tapi saya pahami ada pemahaman untuk mencari sebuah data-data. Contoh realnya adalah ketika kami
mencoba merekonstruksi, tapi saya nggak mau merekonstruksi tentang Sunan Muria, karena kan saya bayangkan itu biaya 1 miliar pun tidak akan mampu memperoleh data tentang kapan dia lahir, kapan dia mati. Nggak bakalan. Ratu Kalinyamat saja nggak menemukan itu, perkiraan, ya. Kecuali kalau ada prasasti atau ada sumber-sumber yang bisa menjelaskan semuanya itu. Dan biasanya kadang-kadang mungkin para santri-santri itu kemudian meminta bantuan kepada, contoh adalah yang ahli-ahli bisa masuk ke alam-alam lain. Contoh mungkin dipercaya Mbah Kiai Habib Lutfi, mungkin seperti itu. Itu saya menurut ilmu sejarah, kalau saya tidak begitu percaya, tapi saya memahami karena itu kepercayaan. Biarlah daripada memunculkan perdebatan, tidak masalah. Monggo, kalau percaya kan tergantung hatinya, kan terserah ya. Meskipun cara metodologi dipertanyakan. Kemudian yang kedua, ini yang kadang-kadang sangat membantu. Mengapa kita bisa merekonstruksi contoh tadi Ratu Sima pada abad ke-7? Itu karena ada berita asing. Ya, itu yang menjelaskan mengapa Cheng Ho datang ke kita. Itu ada catatan dari Mahua, kan seperti itu. Itu adalah orang-orang asing. Mengapa Islam di Aceh itu diperkirakan sudah ada 1292? Karena ada berita Marco Polo, ada Ibnu Batuta dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya sumber asing ini sangat membantu, ya. Saya kadang-kadang juga bingung ketika di Aceh itu Sultan Malik As-Saleh 1292. Itu kita tahu dari mengapa 1292, karena ada batu nisannya tertulis. Kita bisa melacak mazhab dia itu apa, karena kadang-kadang di kita itu kan makam itu kan tidak boleh, ada kepercayaan tidak boleh diberi informasi-informasi, ya. Tapi itu sebenarnya sangat membantu. Kita kan tidak tahu, mungkin Mbah Kiai Baidowi mungkin ya, yang ada di sini tepatnya dia meninggal kapan? Ada yang tahukah hari dan tanggalnya? Kalau ditulis di nisannya bahwa beliau lahir tahun Saka 1207, nanti dimasaikan menjadi tambahan 78, kan kelihatan. Itu baru tepat tahun, belum tepat tanggal. Biasanya itu menggunakan Condro Sengkolo. Condro Sengkolo, karena saya tidak ahli lasem, saya Condro Sengkolonya itu Mantingan, Jepara, itu dibuat masjid 1549 berdasarkan Condro Sengkolo Brahma Warno Brahma Sirno Warnosari. Jadi ada Condro Sengkolo yang kemudian ilmunya itu ditata menjadi tahunnya itu menjadi Masehi. Lalu kemudian kalau seandainya di Masjid Lasem, ya, ada Condro Sengkolo, itu sebenarnya kan membantu, ya. Jadi itu adalah catatan-catatan penting ketika kita merekonstruksi sebuah peristiwa sejarah. Berita asing saya kira sangat penting. Mengapa? Kalau mengapa kita secara detail tahu persis pemberontakan Pangeran Diponegoro? Ya karena dicatat oleh pemerintah kolonial, detail kapan dia lahir, kapan meninggal. Mengapa kemudian Sultan Agung, kemudian Amangkurat I, Amangkurat II, Pakubuwono, Mangkunegaran, ya, kemudian Hamengkubuwono itu tahu persis karena dicatat. Kalau tidak dicatat nggak bisa. Siapa yang membantu itu? Orang-orang Belanda. Kalau tidak, kita nggak punya jejak terkait dengan hal itu, karena kesadaran kita rendah. Jadi ada sebuah disertasi tentang karya Sartono Kartodirjo, pemberontakan petani Banten 1888. Pemberontakannya itu 1 hari, tapi menjadi sebuah disertasi sekitar 400 halaman. Mengapa itu bisa dilakukan? Karena berdasarkan sumber-sumber reserse Belanda, detail ditulis seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah historiografi tradisional. Bicara tentang Lasem,
itu bicara tentang negara Kertagama, bicara tentang para raton. Kan seperti itu. Artinya bahwa historiografi tradisional, kitab, babak, karya-karya dahulu itu sangat membantu di dalam rekonstruksi. Saya sebenarnya sudah punya babat lasem karya Sukoco atau siapa itu ya. Itu saya dulu mungkin 10 atau 15 tahun. Dapatnya dari mana saya lupa. Saya buka lagi kok tulisannya sudah mulai kabur. Kelihatannya itu dipakai agak detail di bukunya Mozaik Lasem. Itu. Jadi mungkin ada yang punya tentang babat lasem. Pak Toro sudah pernah baca? Ya, itu. Kemudian itu saya kira historiografi tradisional. Kemudian kalau kita lihat bahwa ini historiografi benda arkeologi. Benda arkeologi saya kira ada arca, ada relief, ada macam-macam, bisa digunakan untuk merekonstruksi sebuah peristiwa sejarah. Lalu kemudian kalau kita lihat ini mengulang tadi akar nasionalisme awal Majapahit. Kalau kita lihat tadi sudah saya sampaikan bahwa 1290-an dalam pelariannya Raden Wijaya itu dilindungi oleh penguasa, yaitu penguasa Tuban, Sumeneb dan Lasem. Lalu kemudian ketika melawan, kalau konsep nasionalisme adalah melawan kolonialisme, dan orang-orang Tartar, Mongolia itu ingin menginvasi Nusantara meskipun belum menjadi Indonesia, itu embrio Indonesia, maka orang Lasem juga itu memberikan peran penting terhadap jejak-jejak embrio nasionalisme. Karena apa? Dia bersama Raden Wijaya, bersama Arya Wiraraja, dan bersama Ronggolawe itu mengusir yang disebut dengan Kublai Khan dan kawan-kawan. Ya, karena Kublai Khan itu kan adalah seorang ekspansionisme, sama dengan Portugis, sama dengan Spanyol, sama dengan Belanda, sama dengan Jepang. Itu artinya bahwa Lasem ini juga pada awal Majapahit itu memberikan kontribusi terkait dengan nasionalisme, seperti itu. Lalu kemudian nasionalisme Lasem pada masa Demak. Tadi sudah saya sampaikan bahwa Raden Pata itu menikah dengan Dewi Soleha, putri Adipati Wiranegara dan Nyai Ageng Maloka. Kemudian ada juga peran dari Sunan Kalijogo, kemudian ada Bonang, kemudian juga ada Sunan Bonang, kemudian ada yang kita sebut Sunan Ampel juga, ya. Lalu kemudian pada tahun 1511, 1512, Demak itu kan menyerang Portugis. Pasukannya dari mana? Kapalnya dari mana? Kalau tidak sebagian dari wilayah-wilayah Lasem. Itu artinya bahwa ketika Pati Unus melakukan penyerangan pada abad ke-16 ke Malaka itu, ya, Lasem juga memberikan kontribusi terkait dengan pasukan, terkait dengan jung atau perahu atau kapal. Kita tahu bahwa galangan kapal terbesar itu ada di Rembang dan juga ada di Lasem, karena menjadi pusat kayu jati, seperti itu. Kemudian kalau kita lihat juga 1525, ya, ini juga artinya selain Lasem itu juga ada Fatahillah yang kita kenal dengan Tagaril atau Sunan Gunung Jati. 1525 itu mengusir Portugis di Sunda Kelapa yang kemudian menjadi Jayakarta. Itu kemudian pada masa Mataram, ya, aku yakin bahwa meskipun tidak ada sumber yang mengatakan secara detail 1551, 1564, 1568, 1571, ya, Ratu Kalinyamat sebagai bagian dari Demak mengerahkan 15.000 pasukan, 400 jung itu pasti kontribusi Lasem sangat besar, ya, terkait dengan hal itu. Lalu kemudian pada masa Sultan Agung menyerang
VOC di Batavia 1627 ini kaitannya dengan nasionalisme di Jawa Tengah itu pernah dibangun, tidak hanya Lasem tapi individu-individu yang lain. Kemudian pada masa Amangkurat I 1645 1677 Lasem itu membantu Trunojoyo melawan VOC dan Mataram, karena Mataram itu dulu berkoalisi dengan VOC. Kemudian Amangkurat II 1679 Adipati Lasem Tejakusuma III itu Panembahan Rama dan Trunojoyo melawan VOC, bersama Panembahan Rama dan Trunojoyo melawan VOC dan Mataram di Lasem. Ya, ini adalah fakta-fakta historis dalam konteks keindonesiaan. Lasem juga mempunyai peran penting. Amangkurat III Sunan Mas ini juga menyokong Untung Suropati melawan VOC, ini tidak ada kaitannya dengan Lasem. Lalu kemudian kita lihat Pakubuwono II 1720-an Adipati Tejakusuma V itu mendukung Pangeran Arya Mataram dan Pangeran Purbaya yang melawan Amangkurat IV atau Pakubuwono II dan VOC. Jadi artinya bahwa pahlawan-pahlawan sekarang yang hadir itu kan banyak melawan VOC kemudian diangkat sebagai pahlawan. Ya. Jadi embrio-embrio di Lasem itu juga banyak terjadi. Kemudian 1740-an ini ketika terjadi peristiwa geger pecinan. Ya, ada pasukan Sepanjang, kemudian ada pasukan Kuning, ada Mas Garendi. Lasem ini ya, yang sudah adipatinya itu adalah orang-orang Cina pada masa Tumenggung Widya Ningrat atau Oi Ing Kiat itu banyak menerima orang-orang Cina yang berasal dari Batavia, kemudian dibantu oleh Tan Kiwi dan Raden Panji Margono, putra dari Tejakusuma V Lasem itu membangun milisi dan menyerang VOC ya untuk membantu Pangeran Purbaya dan Kerajaan Mataram. Ya, itu adalah kalau kita lihat kontribusi Lasem dalam konteks keindonesiaan. Kemudian Agustus 1742 ini adalah Laskar Tionghoa Lasem dipimpin oleh Tan Kiwi menyerang VOC di Juwana. Kemudian dalam perjalanannya di Pulau Mandalika dia dan pasukannya terbunuh oleh VOC, termasuk Raden Panji Margono juga melawan VOC pada tahun 1743. Kemudian ada Kiai Ali Baidowi yang kita sebut dengan Ki Jaya Tirta, ini ulama karismatik, ini juga melakukan penyerangan melawan VOC ya sebagai upaya perang sabil, bergabung ke dalam Laskar Lasem. Artinya bahwa kalau kita mau merunut akar-akar nasionalisme Lasem, sudah banyak tokoh-tokoh Lasem yang berkontribusi dalam upaya melawan kolonial dari data-data yang ada. Tentu saja kalau mau fokus ke Lasem perlu dipilah dan itu bisa dikuatkan. Kalau memang contoh ya, Kiai Ali Baidowi kemudian dikuatkan dengan sumber-sumber yang ada. Kalau pada masa VOC catatannya saya yakin akan ada, gampang ya, karena abad ke-18 mudah. Apalagi ini contoh seperti kematian Tan Kiwi sama Margono, itu juga tertulis secara jelas di dalam buku Geger Pecinan ya. Artinya bisa direkonstruksi lebih dalam. Kalau itu nanti menjadi tambahan bagi Pak Toro untuk menjadikan sejarah Lasem tidak hanya berhenti pada periode-periode awal Islam, tetapi juga ditarik yang ke sini sampai memungkinkan ditarik agak lebih panjang lagi, sehingga konstruknya kalau kita lihat yang banyak berperan itu adalah pada masa menjelang berakhirnya Mataram. Mataram itu berakhir pada tahun 1755 ketika dilahirkannya Perjanjian Giyanti yang membagi Mataram itu menjadi dua, yaitu Kasunanan dan Kasultanan ya. Kasunanan ada di Solo, Kasultanan ada di Jogja. Tahun 1757
Kasunanan terbagi menjadi dua, yaitu Kasunanan dan Mangkunegaran. Di mana Mangkunegaran yang terkenal adalah Pangeran Sambernyowo Raden Mas Said yang mempunyai relasi sangat kuat dengan Lasem. 1811 Kasultanan terbagi menjadi dua, Kasultanan dan Paku Alaman. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, artinya bahwa nanti semoga rekonstruksi tentang sejarah Lasem yang menguatkan nasionalisme dan untuk kepentingan muatan lokal itu bisa diimplementasikan ya oleh tokoh-tokoh Lasem, terutama saya kira seperti Gus Abdul Aziz ini tadi bisik-bisik peranannya di Lasem sangat besar ya, sudah berapa banyak puluhan miliar dihadirkan untuk kemajuan ya teman-teman dari Lasem ini, termasuk yang terbaru adalah Museum Islam Nusantara, walaupun ya, belum ada isinya nanti diisi oleh panjenengan semua ya, tapi saya belum ya. Tapi saya kira gitu ya. Ya nanti kalau Gus Aziz mau bicara tentang sejarah Lasem secara detail dan mungkin kontroversial, ya saya punya podcast yang isinya sejarah dan budaya. Nanti bisa saya undang di Semarang. Iya, siap. Jadi itu memajukan masyarakat. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.